Pada momentum pemanggilan peserta PPG dalam jabatan 2023, tentunya di sini beraneka ragam tampilan akun SIM PKB kita per kategorinya. Ada yang sini kita kategori B, baru saja ikut pretest PPG meskipun belum lulus pretest PPG atau enggak ada pengumuman lulus atau enggaknya, kita sudah bisa melakukan konfirmasi kesediaan. Kemudian ada yang kategori A, di sini kita dinyatakan dipanggil untuk pernyataan ketersediaan di SIM PKB. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin merasa berhak untuk dipanggil PPG dalam jabatan saat ini, ternyata kita nggak mendapatkan notifikasi apapun. Sebenarnya bagaimanakah penentuan kriteria untuk pemanggilan peserta PPG dalam jabatan 2023? Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kemungkinan ini ada sekitar 7 penyebab mengapa kita kok tidak mendapatkan notifikasi konfirmasi kesediaan atau nggak dipanggil PPG dalam jabatan 2023 untuk yang angkatan 2. Dan kira-kira penyebabnya apa, solusinya bagaimana, serta bagaimanakah cara terbaik untuk menyikapi rezeki yang tertunda ini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kalau misalkan kita melihat pada peraturan Mendikbudristek terkait tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan untuk di tahun 2023 ini adalah di sini diurutkan dari masa kerja yang paling lama, kemudian dari usia yang paling tinggi, kemudian dari satuan pendidikan yang berasal dari daerah khusus. Kemudian yang keempat didasarkan dari perolehan nilai hasil seleksi akademik yang paling tinggi. Namun mengapa kita belum lulus pretest PPG atau baru saja ikut pretest PPG tapi belum pengumuman? Mengapa kita ini kok sudah mendapatkan pemanggilan peserta? Sementara yang sudah lulus pretest PPG di tahun sebelumnya malah kita belum terpanggil. Bahkan yang belum pernah ikut mendaftar pun ini sudah terpanggil. Dan tentunya kalau misalkan kita sudah mendapatkan notifikasi untuk melakukan konfirmasi, maka teman-teman segera saja lakukan konfirmasi kesediaan di tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 ya. Kemudian nanti setelah kita lakukan ini, maka di tanggal 14 September teman-teman akan ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG. Baik itu yang peserta utama maupun juga cadangan, kita lakukan konfirmasi kesediaan dan kita cek nantinya tanggal 14 September untuk pengumuman penetapannya apakah kita itu ditetapkan ataukah tidak. Kalau misalkan kita ditetapkan, maka langkah berikutnya kita melakukan lapor diri ke LPTK, orientasi mahasiswa, kemudian ikut PPG. Kemudian kita ikut ujian akhir atau UKM PPG 2023 ya, nanti bulan Desember ini. Dan pada video sebelumnya di sini saya sudah menyajikan informasi yaitu terkait tentang pemanggilan PPG dalam jabatan. Ini untuk diperuntukkan bagi guru yang kriterianya seperti apa. Nah, seperti yang kita kutip dari berbagai macam sumber Kemdikbudristek, yang mana di sini setelah kita rangkum itu adalah sebenarnya sudah kita sampaikan pada video sebelumnya, yaitu ini adalah untuk teman-teman TMT dari tahun 2005 sampai dengan 2015 ini lewat jalur afirmasi ya. Namun di sini bukan berarti seluruhnya ini nanti bisa dipanggil, dikarenakan tentunya ada kuota mapel, kemudian kuota nasional, kemudian juga kuota per daerahnya. Nah, jadi di sini untuk TMT ini adalah meskipun belum lulus seleksi akademik, ini berpotensi untuk bisa dipanggil PPG dalam jabatan. Dan kemudian yang kedua yaitu guru-guru yang sudah lulus pretest PPG 2017, kemudian 2018, 2019, 2022 yang masih dalam masa-masa pengantrian dan juga belum mendapatkan pemanggilan. Nah, kemudian guru-guru yang sudah lulus pendidikan guru penggerak ini juga dipanggil untuk ikut PPG saat ini. Kemudian yang keempat yaitu guru sasaran kategori A maupun juga B di tahun 2023 ini adalah juga berpotensi untuk dipanggil ya. Namun tentunya di sini disesuaikan dengan kuota setiap wilayah dan juga bidang studi yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir ini adalah lewat jalur afirmasi untuk TMT sekian nomor 1 itu, ini adalah didahulukan untuk teman-teman yang usianya itu sudah 50 plus. Nah, maka dari hal tersebut di sini kita sinkronkan dengan ini. Jadi kalau misalkan kita itu
merasa terpanggil namun kita kok belum terpanggil, maka di sini kita bisa menerjemahkan ya dari persyaratan dan juga penentuan lewat dari juknis dan juga informasi terbaru yang kita dapatkan. Mengapa, apa penyebab kok kita belum dapat notifikasi pemanggilan PPG 2023. Padahal TMT saya misalkan TMT-nya itu di tahun 2010, kemudian 2005, 2004. Tapi mengapa di sini kita belum terpanggil? Kemudian usianya ini sudah 55 atau 50 plus, namun kenapa kok belum terpanggil? Kemudian kita sudah lulus seleksi akademik, namun mengapa kok belum terpanggil? Nah, jadi di sini kita mencoba untuk menguraikannya. Itulah untuk penyebab kita belum dapat notifikasi. Ini adalah untuk yang pertama, yaitu teman-teman belum lulus pretest PPG. Kalau misalkan di sini kita cek untuk TMT ya, meskipun di sini ada afirmasi usia 50 plus ini didahulukan dan juga didasarkan dari TMT 2005 sampai dengan 2015 lewat jalur afirmasi. Nah, ini adalah tentunya akan didahulukan. Namun di sini kalau misalkan kita belum lulus pretest PPG, ini adalah disinkronkan dengan poin yang nomor 2. Jadi untuk masa kerja ini masih sedikit, kemudian juga TMT-nya ini tidak memenuhi syarat, kemudian usia mungkin tidak sesuai dengan yang disyaratkan untuk bisa ikut afirmasi. Dikarenakan kita belum lulus PPG, ini adalah kita belum bisa terpanggil. Kemudian untuk yang kedua, yaitu belum lulus pendidikan guru penggerak. Mungkin saja teman-teman menjadi guru penggerak ya, atau mungkin juga sudah diterima guru penggerak, kemudian saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Namun kalau misalkan teman-teman itu belum dinyatakan lulus dan belum bisa mengunduh sertifikat di akun SIM PKB, maka di sini belum terpanggil. Namun kalau teman-teman sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak, maka otomatis akan terpanggil, teman. Nah, kemudian berikutnya yaitu untuk yang ketiga, kira-kira siapa nih? Nah, yang ketiga yaitu bukan sasaran afirmasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk sasaran afirmasi yang dimaksudkan ini adalah kita juga perlu mengucapkan ucapan terima kasih kepada PGRI yang telah memperjuangkan untuk Bapak Ibu guru yang usia sudah mendekati masa pensiun, belum ikut PPG dan juga belum lulus pretest. Ini adalah akhirnya disetujui gitu kan. Nyatanya banyak sekali teman-teman yang masuk dalam kategori perjuangan tersebut itu saat ini sudah muncul notifikasi konfirmasi kesediaan. Jadi kalau misalkan kita bukan sasaran dari afirmasi, ini juga kita belum bisa terpanggil ya. Yang mana di sini adalah untuk usia yang pertama itu kan dari usia ya, ini sudah ditentukan yaitu usia 50 plus misalkan. Kemudian berikutnya masa kerja atau TMT gitu kan. Jadi masa kerja untuk saat ini yang menurut pembelajaran yang saya ikuti dari perjalanan teman-teman yang sudah terpanggil lewat jalur afirmasi itu adalah dari mereka, dari masa kerja, ini adalah masa kerja yang masuk dalam jenis kepegawaian ketika mereka sudah diangkat menjadi PNS ya. Jadi kalau misalkan di sini TMT 2005 sampai 2015 itu adalah misalkan di sini saya diangkat menjadi PNS di tahun 2005 misalkan. Tahun 2005 saya ikut pretest PPG nggak lulus. Ini adalah di sini saya belum bisa terpanggil. Nah, hal ini dikarenakan ada salah satu kawan saya, dia itu usia sudah 50 plus, kemudian dia tuh nggak pernah lulus seleksi akademik ya. Namun untuk TMT yang tertulis di info GTK dan juga di Dapodik dan di SIM PKB itu adalah tahun 2012. Nah, tahun 2012 mengapa demikian? Sebenarnya dulu mulai mendapatkan TMT itu sejak tahun 90-an ya. Tahun 90-an, namun sebagai guru honor sekolah. Kemudian tahun 2012 itu diangkat menjadi PNS lewat jalur K1. Nah, TMT 2012. Jadi untuk data yang terekam itu adalah tahun 2012. Mengapa kawan saya belum berangkat ini? Karena ada yang TMT-nya lebih tua, lebih dahulu, ini yang terpanggil duluan. Nah, kemudian untuk usia kan, usia masa kerja. Kemudian jenis kepegawaian. Nah, kita cek apakah jenis kepegawaian itu PNS, kemudian P3K, guru honor sekolah, GTY atau apa. Nah, di sini banyak sekali dari teman-teman yang jenis kepegawaiannya itu didahulukan untuk yang PNS sudah lama mengabdi namun belum lulus pretest PPG. Kemudian ini nanti akan didahulukan daripada teman-teman yang P3K ini baru mendapatkan SK ya, baik itu setahun, 2 tahun maupun juga 3 tahun. Dan tentunya yang terakhir ini adalah dikarenakan untuk kuota ini terbatas ya.
Dan kita perlu ketahui bahwa kuota ini terbatas. Kalau misalkan ini sudah ada yang berangkat PPG di angkatan 1, itu anggaplah separuhnya. Nah, kuota per tahun itu ada 40.000, kemudian yang 20.000 sudah diambil dari angkatan 1, jadi tinggal sisa 20.000 untuk angkatan 2, dan itu dibagi dari kuota nasional menjadi kuota wilayah, kemudian kuota bidang studi yang ada di LPTK. Sehingga menyikapi hal ini kita patut bersabar diri, tentunya adalah merupakan rezeki yang tertunda. Mari kita pantau informasi berikutnya, semoga segera dipanggil ya melalui akun SIM PKB entah saat ini maupun juga tahun depan nanti.